Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Ratna Effendi, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 Universitas Negeri Semarang, NIM 14060222195 Di sini saya akan mempresentasikan refleksi terhadap pengalaman belajar mata kuliah praktik pengalaman lapangan 1 atau PPL 1. Nama mata kuliah praktik pengalaman lapangan 1, review pengalaman belajar. Apa yang telah saya pelajari pada mata kuliah ini? Pada praktik pengalaman lapangan 1 merupakan mata kuliah inti yang harus ditempuh untuk mengembangkan dan memperkuat kompetensinya dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik profesional di sekolah. Proses pengembangan kemampuan mengajar ditempuh dengan menerapkan prinsip yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu niteni atau mengamati, lalu niroke atau menirukan, dan nambai atau mengembangkan. Belajar mengembangkan identitas guru dan proses belajarannya dengan mengintegrasikan pemahaman analitikal konteks satuan pendidikan tertentu dengan konsep dan praktik mata kuliah inti lainnya. Pengalaman praktik dirancang sebagai proses perbaikan berkelanjutan melalui format listen study dan penelitian tindakan kelas kolaboratif. Prinsip PPL 1 sebagai berikut. Yang pertama, PPL dikembangkan secara bertahap, yakni dari tahap observasi, kemudian praktik mengajar terbimbing, lalu praktik mengajar mandiri, dan studi kasus. Lalu yang kedua, praktik pembelajaran dilakukan dengan siklus, yakni menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, melakukan evaluasi, kemudian melakukan refleksi, lalu menyusun rencana tindak lanjut untuk pembelajaran. Yang ketiga, pelaksanaan praktik pembelajaran dilakukan dengan menggunakan pendekatan inquiry yang sesuai dengan konteks belajar siswa. Yang keempat, PPL dilakukan dengan menggunakan pendekatan reflektif terhadap seluruh tahapan PPL. Reflektif merupakan proses memikirkan dan merenungkan tindakan dan proses berpikir yang dilaluinya, sehingga melalui proses tersebut seseorang melakukan proses belajar secara berkelanjutan. Yang kelima adalah PPL terhubung dengan mata kuliah inti lainnya. Artinya, kegiatan PPL berkaitan dengan pencapaian kompetensi di mata kuliah lain. Pengetahuan yang dipelajari pada perkuliahan teori direfleksikan, dikontekstualisasikan, atau dipraktikkan oleh calon guru pada kegiatan PPL di sekolah. Pada semester 1, mata kuliah terhubung dengan PPL 1 adalah pemahaman peserta didik dan mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 1. Pada kuliah praktik pengalaman 1 terdapat 5 topik yang saya pelajari. Yang pertama adalah orientasi PPL. Orientasi PPL ini mengenalkan hal-hal terkait sekolah, di antaranya manajemen pendidikan, kultur sekolah, dan berbagai kegiatan akademik non-akademik lainnya. Kemudian observasi PPL 1. Observasi bertujuan untuk menangkap keterampilan dan memaknai kejadian, fenomena, dan gejala yang nampak selama proses pembelajaran yang berpotensi mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran. Observasi dilakukan terhadap fakta, kejadian, gejala, atau perubahan di sekolah dengan menggunakan panca indera. Lalu ada kegiatan asistensi mengajar 1. Asistensi ini merupakan kegiatan membantu guru dalam melaksanakan tugas di sekolah. Pada kegiatan asistensi mengambil peran lebih sedikit dibanding guru dalam melaksanakan tahapan pembelajaran. Lalu praktik pembelajaran terbimbing 1. Praktik pembelajaran terbimbing dilakukan sebanyak 3 siklus dengan menggunakan format listen study. Langkah pada setiap siklus yaitu penyusunan perangkat pembelajaran, plan, pelaksanaan pembelajaran 2NC, membuat refleksi dan rencana tindak lanjut setelah selesai melakukan praktik pembelajaran terbimbing. Lalu ada diskusi refleksi akhir PPL 1. Diskusi refleksi akhir dilakukan dengan menjawab beberapa pertanyaan terkait PPL 1 yang telah dilakukan. Kemudian refleksi pengalaman belajar.
Mengapa topik-topik tersebut penting dipelajari? Penting dipelajari karena antara topik satu dengan topik yang lainnya saling berkaitan. Setiap topik harus diimplementasikan pada sekolah mitra sehingga dapat memberikan pengalaman nyata terkait proses pembelajaran. Secara umum, PPL bertujuan agar mahasiswa memiliki pengalaman nyata dan kontekstual dalam menerapkan seperangkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dapat menunjang tercapainya penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan penguasaan materi di bidang studi secara utuh. Secara khusus, tujuan PPL dirumuskan dalam CPMK. Yang pertama, terampil mengidentifikasi karakteristik peserta didik, lingkungan belajar, pelaksanaan pembelajaran di sekolah secara mandiri dan bertanggung jawab. Yang kedua, mampu mengevaluasi secara kritis karakteristik peserta didik di lingkungan belajar dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah secara kolaboratif dengan teman sejawat, guru sekolah, kepala sekolah, dan dosen pembimbing. Yang ketiga, terampil memecahkan masalah pembelajaran yang dihadapi guru di sekolah dan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Yang keempat, terampil menyusun rencana pembelajaran sesuai standar kompetensi yang akan dicapai. Yang kelima, terampil melakukan praktik pembelajaran secara terbimbing sesuai dengan RPP yang sudah disusun. Lalu yang keenam, melakukan penilaian hasil belajar. Kemudian, bagaimana saya mempelajari topik-topik yang ada pada mata kuliah tersebut? Saya mempelajari topik tersebut melalui LMS, kemudian pelaksanaan PPL1 di sekolah mitra. Adapun cara saya mempelajari topik di LMS sebagai berikut. Pada orientasi, kami melakukan diskusi dengan dosen pembimbing lapangan dan menyusul jadwal kegiatan yang akan dilakukan selama PPL. Lalu yang kedua, observasi dilakukan dengan pengamatan dan wawancara pada kepala sekolah dan guru pamong untuk menggali lebih dalam informasi dan menemukan fakta tentang kondisi sekolah. Lalu kegiatan asistensi mengajar dilakukan dengan mengamati dan membantu aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru kelas, lalu praktik pembelajaran terbimbing dengan mendiskusikan dan menetapkan kelas yang akan digunakan dalam melaksanakan praktik pembelajaran terbimbing. Lalu diskusi refleksi akhir dilakukan dengan menjawab pertanyaan refleksi terkait pelaksanaan praktik pengalaman lapangan yang telah dilakukan. Apakah strategi yang diimplementasikan dalam mempelajari topik-topik tersebut penting bagi saya? Mengapa? Menurut saya, strategi yang diimplementasikan dalam mempelajari topik tersebut penting, karena pada kegiatan PPL memberikan pengalaman nyata terkait kegiatan yang dilakukan di sekolah. Selain itu, kegiatan PPL terhubung dengan mata kuliah inti lainnya, artinya PPL berkaitan dengan pencapaian kompetensi di mata kuliah lain. Pengetahuan yang dipelajari pada perkuliahan teori dapat direfleksikan, dikontekstualisasikan, atau dipraktikkan pada kegiatan PPL di sekolah. Melalui kegiatan orientasi, observasi, asistensi mengajar, dan praktik pembelajaran terbimbing dapat menjadi media penghubung dengan mata kuliah lain yang terintegrasi dengan PPL. Analisis artefak pembelajaran. Observasi PPL1. Pada kegiatan observasi PPL1, kami menyusun laporan observasi terkait karakteristik peserta didik, perangkat pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, manajemen sekolah, dan lingkungan belajar di sekolah. Lalu ada kegiatan asistensi mengajar, yaitu membantu guru dalam proses pembelajaran. Namun, kegiatan membantunya tidak lebih banyak dari kegiatan yang dilakukan oleh guru. Lalu artefak praktik pembelajaran terbimbing, di mana kami menyusun perangkat pembelajaran, melaksanakan praktik pembelajaran terbimbing sebanyak 3 siklus, serta membuat refleksi dan rencana tindak lanjut, di mana perangkat pembelajaran itu lengkap dari modul ajar atau RPP, media yang digunakan, kemudian bahan ajarnya, lalu tidak lupa penilaiannya. Kemudian pembelajaran bermakna atau good practice.
Pengetahuan mengenai pemahaman baru dan praktik langsung. Sebagai contoh adalah ketika melakukan observasi karakteristik peserta didik di sekolah PPL, sehingga tidak hanya teori yang didapat ketika perkuliahan, namun juga pengimplementasian yang dilakukan setelah mendapat teori. Dengan pengimplementasian ini, harapannya adalah menjadi banyak refleksi terhadap diri sendiri dan lingkungan untuk lebih baik dalam menjawab kebutuhan peserta didik yang berbeda agar mendapat ilmu dan evaluasi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Demikian presentasi dari saya. Banyak tutur kata yang mungkin tidak berkenan dan banyak salah-salah kata. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.